Hai teman-teman, video pembelajaran ini berisikan materi Sosiologi SMA kelas 12 semester genap bab 5. Selamat menyaksikan. Di bab 5 ini, judul materinya adalah evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Nah, dalam bab ini juga terdapat beberapa subbab atau submateri. Yang pertama yaitu evaluasi pemberdayaan komunitas. Nah, arti dari evaluasi pemberdayaan komunitas yaitu pendekatan evaluasi yang bertujuan meningkatkan kemungkinan untuk mencapai sebuah keberhasilan program. Evaluasi pemberdayaan komunitas ini sendiri mempunyai beberapa tujuan, diantaranya menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan, menelaah ketercapaian target pemberdayaan, sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan diantaranya yang pertama, berorientasi pada peningkatan mutu, yang kedua, partisipasi, yang ketiga, transparansi, yang keempat, akurasi informasi, dan yang kelima, tindak lanjut. Selanjutnya, yaitu beberapa kualifikasi dari kegiatan evaluasi pemberdayaan diantaranya memiliki tujuan jelas dan spesifik, menggunakan instrumen yang tepat dan teliti, objektif, memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan perilaku komunitas, dan bersifat praktis. Lalu, terdapat pula berbagai jenis evaluasi pemberdayaan komunitas diantaranya yaitu evaluasi keluaran, evaluasi dampak, studi khusus atau tematik, evaluasi formatif dan sumatif, evaluasi internal dan eksternal, dan yang terakhir yaitu evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Nah, yang terakhir, terdapat beberapa pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah, yang kedua partisipasi masyarakat setempat, yang ketiga fasilitator dan konsultan, dan yang keempat lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Di sini terdapat 4 langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan loh. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap persiapan ini merupakan kegiatan awal yang perlu dilakukan oleh para evaluator. Lalu yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di tahap ini proses pengumpulan data itu dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, dan diskusi, tergantung dari rancangan instrumen kalian. Lalu yang ketiga ada tahap analisis. Pada tahap ini terjadi proses pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan juga saran. Nah, yang terakhir yaitu tahap pelaporan dan tindak lanjut, di mana di tahap pelaporan ini evaluasi disajikan dalam bentuk laporan atau publikasi ilmiah. Ada bagian selanjutnya yaitu ada penyusunan laporan hasil evaluasi pemberdayaan komunitas. Dan di sini yaitu pertama ada sistematika laporan yang terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Pada bagian kedua yaitu ada tinjauan pustaka yang terdiri dari teori dan juga konsep-konsep terkait. Lalu yang ketiga ada bagian pelaksanaan, di mana bagian pelaksanaan ini terdiri dari waktu dan tempat evaluasi serta teknik evaluasi apa yang akan digunakan. Nah, pada bagian keempat ini ada hasil dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi, lokasi, program, dan kegiatan pemberdayaan serta hasil dari kegiatan pemberdayaan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Nah, yang kedua itu ada teknik penulisan laporan. Nah, dalam menulis laporan evaluasi itu terdapat beberapa teknik yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu ada bahasa, notasi ilmiah, penulisan daftar pustaka, dan juga tata letak penulisan. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih.